Selamat pagi, Bu Ati. Selamat pagi, Bu Yani. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Bu Yani bagaimana? Alhamdulillah baik, Bu. Ibu ini selalu ya. ceria sekali waktu ketemu saya ini, Bu Ati. Ya, harus begitu ya. Harus begitu. Alhamdulillah. Gimana, Bu? Begini, tentang tujuan kita hari ini, saya ingin melakukan observasi atau supervisi di kelas Bu Ati nih. Sebelumnya, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan ya Bu Ati ya, kalau boleh. Ya. Kira-kira nih dari kegiatan kita hari ini nih, Bu Ati ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana, Bu Ati? Ya, saya sih ingin Bu Yani bisa membantu saya di 3 kompetensi ya. Misal yang pertama kemampuan intelektual saya dalam cara bagaimana menyampaikan materi kepada siswa supaya siswa itu bisa mudah memahami materi yang saya sampaikan kepada siswa. Terus yang kedua bagaimana menyajikan kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan siswa. Gitu ya. Terus juga yang terakhir bisa membantu saya Bu Yani bisa mengembangkan kompetensi saya dalam mengembangkan kemampuan sosial dan emosional siswa. Ya, ada 3 kompetensi ya Bu Ati ya. Ya. Kira-kira bagian mana yang nanti ingin lebih fokus untuk saya amati, Bu Ati? Mungkin Bu Yani bisa membantu saya untuk bisa mengamati saya dalam menyajikan kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi supaya sesuai dengan kebutuhan siswa yang bisa memudahkan siswa menangkap materi-materinya dan juga kemampuan saya untuk mengembangkan kemampuan sosial dan emosional siswa. Oke, bagus sekali nih targetnya, Bu Ati. Yang terakhir nih, Bu Ati. Terakhir nih, Bu Ati. Apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini, Bu? Harapannya saya bisa memaksimalkan potensi saya ya Bu ya dalam menerapkan metode pembelajaran yang berdiferensiasi yang terintegrasi dengan praktek kurikulum sehingga saya bisa lebih memenuhi kebutuhan belajar siswa yang bisa menciptakan budaya positif di kelas yang bisa benar-benar student center gitu loh, benar-benar pusatnya adalah siswa itu. Wah, saya sudah ingin sekali mengamati atau observasi di kelasnya Bu Ati. Kapan kira-kira saya bisa masuk ke kelasnya Bu Ati? Mungkin bisa hari ini Bu ya, mungkin jam-jam ke 9-10 gitu ya. Baik, siap. Ya. Kita ketemu lagi untuk observasi di kelas jam ke 9-10 hari ini ya Bu Ati. Ya Bu, saya tunggu. Terima kasih Bu Ati. Sama-sama Bu Yani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah kita bertemu lagi hari ini anak-anak dalam pelajaran sosiologi. Sepertinya dalam keadaan sehat semua ya. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa supaya belajar kita hari ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Siapa yang pimpin doa? Saya, Mek. Oke, silakan maju ke depan untuk memimpin doa bersama-sama dengan temannya. Yang lainnya tetap khusyuk ya berdoa. Silakan. Mari sebelum memulai pelajaran kita berdoa. Doa saya memimpin secara umum. Selamat pagi ya Tuhan, terima kasih atas anugerah-Mu dari malam hingga pagi hari ini sehingga kami dapat kembali melaksanakan pembelajaran. Kiranya berkati kami dari awal hingga akhir nanti agar apa yang kami pelajari dapat kami pahami dan juga kiranya Engkau berkati Bapak Ibu guru kami yang telah menyediakan waktunya untuk kami. Amin. Amin. Oke, terima kasih. Amin. Semoga doa-doa kita hari ini dikabulkan ya sehingga belajar kita lancar. Tapi saya absen dulu hari ini. Siapa yang mungkin ada yang tidak masuk? Adriani? Ada ya? Ahmad Sanjaya, oke, Anisatun, Arya, Dimas, oke, Elias, dan Shalom ada. Oke, jadi ada satu yang tidak masuk ya, Nia Citra karena sakit. Kita doakan supaya Nia segera sembuh ya. Oke, masih ingat pelajaran kita kemarin tentang modernisasi? Anissa?
Coba apa sih modernisasi itu? Modernisasi yaitu proses menuju masa kini atau menuju masyarakat modern. Betul ya. Proses dari masa lalu menuju masa kini yang lebih modern. Contohnya modernisasi, Salom, apa? Itu kayak Dulunya seperti apa? Kan sekarang HP ya kan? Terus? masih HP genggam. HP genggam. Kalian masih mengalami gak HP yang besar itu, yang katanya orang-orang bisa untuk itu Bu, telenan katanya kalau guyonan gitu ya, masih mengalami enggak? Masih ya, HP dulu kan besar gitu ya. Terus kalau sekarang? Smartphone ya, smartphone walaupun agak besar tapi kan tipis. iPhone itu apa? Mereknya apa? Merek kan kalau iPhone, tapi kan telepon genggamnya sekarang itu lebih kecil, ataupun walaupun agak besar tapi tipis, sehingga walaupun besar tapi enteng gitu ya, enggak berat gitu ya. Jelas ya? Apalagi kalau itu tadi lebih ke teknologi yang lainnya di dunia pendidikan mungkin. Alhamdulillah kalian masih mengingat dengan baik pelajaran kemarin ya tentang modernisasi, perubahan sosial sehingga menyebabkan modernisasi di segala bidang, baik di bidang pertanian. Kalau dulu kan kemarin kan sudah saya terangkan, kalau dulu orang bertani memakai hewan atau tenaga manusia dalam membajak, sekarang sudah pakai traktor, pakai mesin, sehingga hasil panennya bisa lebih cepat, lebih banyak. Oke, nah sebentar. Ya, kalian akan belajar tentang globalisasi, ya kan? Nanti kalian akan tujuan kalian belajar globalisasi ini bagaimana kalian tahu apa sih globalisasi itu, terus apa gejala-gejala dari globalisasi, terus bagaimana sejarahnya sehingga dunia ini terjadi globalisasi, ya kan? Selain karena itu adalah dampak dari perubahan sosial. Nah, sekarang saya mau tanya, ada yang mengenal ini? Ada yang mengenal ini? Mungkin yang para laki-laki? Gonzales, ya kan? Gonzales. Dia adalah pemain apa? Pemain Arema pernah. Terus Persik Kediri kalau tidak salah juga pernah, ya kan? Firly ingat masih cewek tapi tahu bola, ya kan? Dia aslinya dari mana negaranya? Masuk Cina. Namanya aja Gonzales dari Cina. Oh Jerman, Uruguay atau ya kan, pokoknya Amerika Latin, bukan Brasil sih, dari Uruguay kalau tidak salah. Tetapi bisa menjadi pemain naturalisasi menjadi pemain negara Indonesia, sehingga bisa membela negara kita, mewakili Indonesia lewat PSSI, sehingga ketika kita lomba-lomba mengikuti turnamen atau apa World Cup gitu kan, bisa diikutsertakan walaupun dia sebenarnya awalnya bukan warga negara Indonesia, padahal kan kalau mewakili negaranya kan harus yang berkebangsaan Indonesia. Karena naturalisasi, maka bisa mewakili negara kita, sehingga mungkin Indonesia bisa dengan pemain naturalisasi lebih terpacu dan bisa memenangkan lomba sepak bola. Berikutnya, ini yang kalian masih mengalami kan 3 tahun yang lalu, masih ingat? Ya, awal COVID. Awal COVID itu di mana? Di Cina ya, di negara Wuhan. Di kota Wuhan, Cina. Padahal Wuhan itu adalah kota yang kecil di Cina, ya kan, dan jauh di sana, ya kan. Masih kalau ke Indonesia harus melewati samudra, melewati lautan. Tetapi hanya dalam waktu sekejap, hanya beberapa minggu, beberapa bulan, beberapa bulannya itu cuma satu bulan sudah menyebar ke seluruh mana? Seluruh Indonesia atau seluruh dunia? Ya, seluruh dunia, ya kan? Jadi COVID yang hanya di negara kecil, yang hanya disebabkan virus yang kecil yang tidak terlihat oleh mata manusia, hanya dalam hitungan kurang dari 1 bulan menyebar ke seluruh dunia, dan dampaknya sangat luar biasa sampai seluruh dunia waktu itu harus lockdown. Dampak dari COVID itu masih ingat apa aja kalian? Apa? Sekolah jadi daring, ya kan? Kalian sekolahnya tidak bertemu seperti saat ini. Terus kemana-mana harus pakai apa? Harus pakai masker. Alhamdulillah sekarang sudah bisa lepas masker, ya kan? Kecuali kalau kita sedang sakit atau apa, malah dianjurkan pakai masker. Terus apa lagi dampaknya dari COVID kemarin?
krisis global ya kan, karena roda perekonomian tidak berjalan dengan baik ya kan, orang harus di rumah, nah, otomatis kan perekonomian tidak berjalan dengan baik. Oke, itu yang kedua, contoh-contoh yang saya berikan untuk kalian memahami globalisasi. Berikutnya, saya jam 8 pagi ini saya sarapan di Malang, bisa juga loh nanti jam 12 saya makan siang di Singapura. Ya kan? Kan bisa terjadi. Nah, itu karena dampak apa? Globalisasi, ya kan? Nah, sekarang tugas kalian akan saya bagi menjadi 3 kelompok, ya kan? 3 kelompok ini aja ya, langsung saya bagi dari sebelah kanan saya ini kelompok 1, yang tengah kelompok 2, yang 3 adalah kelompok 3, ya kan? Saya bagi, silakan nanti bergerumpul dengan kelompoknya ya. Jadi 1 ya, berdiskusi, akan saya berikan tugas. Bentar, sudah dapat dipahami ya dari sini ya. Contoh-contoh globalisasi dulu ya. Oke. Sekarang silakan kalian bergabung. Kelompok 2 dan kelompok 3. Kelompok 1, nanti kalian berdiskusi tentang apa sih definisi, dicatat ya kelompok 1. Kelompok 1 dicatat, tugasnya adalah kalian mencari definisi dari globalisasi dan faktor pendorong dari globalisasi. Oke ya, kelompok 1 itu. Kelompok 2, sejarah dari globalisasi dan contoh globalisasi di bidang pendidikan, ekonomi, dan politik. Di situ ya. Dicatat pesan? Oke, catatan sejarah globalisasi dan contoh globalisasi. Pokoknya ada 3 contoh ya. Pendidikan, ekonomi, dan politik. Oke, yang terakhir kelompok 3 dicatat tentang faktor dampak positif dari globalisasi dan dampak negatif dari globalisasi. Nah, kalian catat di sini ya, nanti di sticky note, nanti ditempel di depan. Jadi misalnya ya, kamu dampaknya ada 3 di sticky note 3, jangan cuma 1 ya, paham ya? Dampaknya ada 3, mana ya 3 gitu ya. Pakai ini warna ini, ambil itu. Jadi apa sejarah? Apa ini? Definisi sama Definisi, maksudnya definisinya menurut ini ada sendiri-sendiri. Kamu tulis ya di 1 sticky note. Terus sama faktor pendorong misalnya ada 5, ditulis di 1 sticky note. Bukan jadi 1, paham ya? Jadi betul. Jadi misalnya kamu faktor pendorongmu cuma 3 menurut kamu gitu ya, kelompok kalian. Itu sudah ya? Sudah lengkap dari kelompok 1, 2, dan 3. Sekarang kita presentasi. Kelompok 3 silakan, siapa yang ditunjuk untuk presentasi? Sanjaya. Ya, silakan. Ya, beri aplaus dulu dong untuk Sanjaya. Oke, silakan. Yang lainnya memperhatikan ya. Di sini saya akan sedikit menerangkan tentang dampak positif dari modernisasi. Globalisasi. Yaitu satunya itu di dalam pendidikan, yaitu mendapatkan sumber informasi dan ilmu pengetahuan dengan mudah. Dan kedua, ekonomi, membuka kesempatan buat lowongan kerja. Jadi enak, contohnya itu ada HP gitu kan, jadi kalau informasi gitu, loker gitu bisa lewat HP gitu. Terus dampak positifnya yaitu munculnya sikap malas. Nah, jadi kalau udah positif apa negatif? Negatif, ini yang negatif. Mohon maaf. yang ini yang negatif ya teman-teman. 1 itu munculnya sikap malas untuk berpikir. 2 itu terjadi pergeseran nilai, norma, dan perilaku. Terus keempat itu menyebarkan informasi negatif. Sekian dari saya, terima kasih. Sebentar sini ya. Setuju dengan dari kelompok 3 ini?
dampak positif dan negatifnya. Ada yang mau menambahkan mungkin? Sudah cukup? Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, jadi itu tadi ya anak-anak tentang globalisasi ya. Definisi dari kelompok 1, serta faktor pendorongnya, ada sejarahnya, contoh-contoh dari globalisasi, dampak positif, dampak negatifnya. Jadi kalian bisa memahami, sekarang memahami sekali nggak tentang globalisasi? Paham? Oke, kalau gitu saya ingin tahu sih, ingin tanya kok pengetahuan kalian, apa kalau gitu yang dimaksud dengan globalisasi? Siapa yang bisa? Silakan, Adriani. Proses perubahan dunia tanpa menambah batas wilayah. Ya, betul sekali ya. Berarti proses mendunia tentang segala hal ya. Jadi sepertinya ya dunia ini benar-benar tanpa batas. Orang bisa mau bekerja kemanapun seluruh dunia itu sangat mudah. Kalau dulu kan mau bekerja ke luar negeri itu sulit gitu ya. Sekarang kalau kalian punya keterampilan, keahlian, sudah punya paspor, sangat mudah kerja di luar negeri. Sekolah di luar negeri pun kalian juga mudah mendapatkan beasiswa kemanapun yang kalian inginkan, asal kalian mau benar-benar berusaha, mempunyai tekad yang kuat untuk belajar, pasti mudah mendapatkan belajar dan bahkan mendapatkan beasiswa ke luar negeri ya, pekerjaan. Terus kalian pun misalnya ngefans sama artis atau idola kalian siapapun itu, kalian bisa melihat secara live kan, dengan misalnya live di Instagram, live apapun itu dengan mudah. Kalau dulu kan harus pajang poster dan sebagainya, kalau sekarang lewat HP wis gak usah nge-print poster dan sebagainya, kalian bisa mengikuti kegiatan fan idola kalian ya. Ya, jelas ya sampai di sini? Ada pertanyaan anak-anak tentang globalisasi? Sudah jelas? Oke, kalau sudah jelas mungkin kita bertemu lagi minggu depan di pelajaran sosiologi tentang ketimpangan sosial. Jadi nanti apa sih sambungannya globalisasi dengan ketimpangan sosial? Nah, kita diskusikan nanti di minggu depan ya. Tapi kalian baca dulu nanti sebelum kita bertemu minggu depan buku paket kalian sosiologi halaman 52 tentang ketimpangan sosial ya. Sebelum kita akhiri hari ini, lihat dulu di bawahnya ada sampah atau tidak. Kalau ada sampah dibersihkan, dimasukkan ke tempat sampah ya. Terus nanti dikembalikan ya bangkunya. Bentar lagi pelajaran apa? Oke ya, bangkunya dikembalikan seperti semula supaya rapi, supaya pelajaran matematika nyaman kembali seperti tadi. Oke, kita tutup hari ini dengan bacaan hamdalah, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih dan selamat pagi. Pagi. Selamat pagi, Bu Yani. Tadi saya sudah masuk ke kelas Bu Ati untuk mengobservasi apa saja yang ingin Bu Ati kembangkan dari percakapan observasi tadi ya Bu Ati ya. Iya. Oke, saya ingin menanyakan sedikit pertanyaan Bu Ati. Kira-kira bagaimana Bu Ati menilai performa sendiri untuk kompetensi yang sudah Ibu kembangkan tadi di kelas? Ya Bu, jadi menurut saya performa saya tadi sudah cukup baik, lumayan Bu ya. Namun sepertinya masih banyak yang harus saya kembangkan lagi. Saya masih banyak untuk latihan lagi untuk dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional siswa. Oke, kira-kira kenapa Bu Ati berpikiran demikian? Iya Bu, itu yang membuat saya menilai demikian karena kurangnya pengembangan strategi dalam pembelajaran saya, terutama yang berdiferensiasi, dan saya kurang menekankan aspek-aspek pembelajaran Bu ya, sosial emosional kepada peserta didik dengan memberikan instruksi sehingga dapat menumbuhkan kelima aspek tersebut. Tuh, menurut saya. Baik, bagus sekali. Mungkin boleh saya menyampaikan hasil pengamatan yang sudah saya lakukan tadi di kelas ya Bu Ati ya. Saya mengamati tadi Ibu itu sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi itu, kalau menurut saya sudah sesuai dengan apa yang
ingin dikembangkan oleh Bu Ati malah lebih tinggi dari rujukan yang kita buat sebelumnya gitu. Alhamdulillah kalau Gimana menurut Bu Ati ini? ya, tentang pernyataan saya setuju juga sih dengan pendapat Bu Yani ya, karena pembelajaran saya yang saya lakukan tadi itu sebenarnya sudah merujuk dengan sudah sesuai dengan alur yang ada di RPP saya gitu. Namun nih Bu Ati, ada sedikit saya itu melihat hal-hal yang masih bisa dikembangkan oleh Bu Ati nih. Begitu ya Bu? Iya. Contohnya misalkan Bu Ati saat memberikan materi kepada siswa, tadi kan Bu Ati sudah memberikan PPT dan bahan rujukan berupa buku paket ya Bu Ati ya. Ya, Nah, ya. sebenarnya itu masih bisa ditambah lagi dengan tayangan video, bisa berupa dari YouTube atau dari video pembelajaran yang Ibu buat sendiri. Jadi itu bisa mengakomodasi kebutuhan belajar siswa, terutama di profil belajar atau gaya belajar siswa yang visual. Karena mengingat sekolah kita itu juga banyak anak-anak yang metode belajarnya itu visual begitu Bu Ati. Iya, ya, betul Bu. Mungkin ya dari segi diferensiasi konten, saya memang masih perlu mengembangkan lagi potensi saya dari hal itu. Dan dari aspek kompetensi sosial emosional pun juga saya masih perlu banyak belajar untuk bisa sesuai ya, yang lebih bagus lagi dalam menyampaikan ke anak-anak. Mungkin dari diskusi kita hari ini ada rencana enggak untuk lebih mengembangkan lagi potensi yang Ibu ingin kembangkan? Ya Bu, saya akan membuat rencana tindak lanjut ya dalam pengembangan diri saya dengan berlatih kembali, melakukan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional. Sehingga potensi saya nanti akan lebih terasa lagi dan bisa lebih maksimal dan bisa ya sesuai lah dengan keinginan supaya bisa menuntun siswa, bisa mengembangkan potensi siswa juga. Mengembangkan potensi siswa. Wah, sangat luar biasa ini rencana tindak lanjut yang sudah Ibu rencanakan nih. Amin, kira-kira nih berarti kapan akan dieksekusi atau dilakukan nih? Insya Allah Bu ya, rencananya mungkin 2 minggu lagi gitu Bu ya, setelah saya selesai merancang bahan ajar juga RPP yang sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi. Insya Allah 2 minggu lagi. Mungkin Bu Ati butuh dukungan dari siapa? Tentu saja Bu, ini saya juga perlu dukungan ya, tentunya dari kepala sekolah, juga dari sarana prasarana yang disediakan di sekolah juga dukungan dari teman-teman ya, juga gitu Bu Yani, juga teman-teman yang lain gitu Bu. Terutama sarana prasarana dan rekan guru atau rekan sejawat. Nah, yang terakhir nih Bu Ati, dari kegiatan kita hari ini nih, sedikit umpan balik ya. Kira-kira Bu Ati merasakan perasaannya itu seperti apa sih setelah kita melakukan supervisi kegiatan pembelajaran hari ini? Iya, ketika di supervisi ini ya awalnya mesti waduh ndredeg ini pasti gimana ini. Tapi alhamdulillah ternyata justru ini saya bisa mengambil pelajaran. Kalau saya di supervisi kan jadi saya tahu ya potensi saya, potensi yang positif atau kekurangan saya juga. Jadi dengan seperti ini, dengan supervisi ini, saya jadi lebih banyak belajar gitu untuk bisa menjadi lebih baik gitu. Terima kasih untuk kegiatan hari ini. Mungkin bisa lebih mengembangkan potensi Ibu lagi. Ya. Supervisi kapan-kapan lagi ya Bu ya. Iya Bu, amin. Semoga bisa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih ya Bu Yani, Ibu, terima kasih. Selamat pagi Bu Ati. Selamat pagi.